وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dari banyak kenikmatan yang kita peroleh, maka nikmat yang paling istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya, sebagai tanda rasa syukur atas nikmat iman Islam, mari kita terus memelihara, menjaga, membuktikan dalam amal-amal kebaikan iman Islam kita. Kita telah meyakini tanpa ada keraguan, maka buktikan bahwa iman Islam inilah yang akan mampu menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi terbaik, menjadi umat terbaik. Dengan iman dan takwa hendaklah mampu kita membuktikan kontribusi manfaat bagi sesamanya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri dan sesamanya. Tanpa itu, maka iman takwa kita berarti belum terlihat. Bahkan bisa dikatakan seakan-akan kita masih ada keraguan dengan iman Islam yang kita miliki. Di era kekinian banyak orang yang statusnya beriman kepada Allah, percaya kepada ajaran Islam, tapi mereka fobia dengan Islam. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, tidak mau menunjukkan keimanannya dan keislamannya. Ini seakan-akan memberikan jawaban bahwa keislamannya masih dalam keraguan. Padahal kita menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang bertakwa, mesti mampu menunjukkan inilah iman kami, inilah ketakwaan kami. Dalam segala aspek kehidupan hidup ini, tunjukkan nilai-nilai iman, tunjukkan nilai-nilai takwa dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Maka dari situlah akan terlihat bahwa kita adalah umat terbaik. Ada rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, selalu melihat dengan kacamata tanggung jawab iman terhadap keluarga, mengelola kehidupan keluarga selalu menggunakan kacamata iman dan takwa. Dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan berpolitik, mesti kita lihat semua aspek kehidupan itu dengan kacamata iman dan Islam. Sehingga kita akan selalu tampil
dengan bahasa iman Islam kita dalam setiap sepak terjang kita. Jangan ada keraguan. Karena iman Islam nikmat yang sengaja Allah berikan kepada manusia, agar manusia menjadi manusia yang mulia, hamba yang mulia, hamba yang terbaik. Bahkan dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172, iman Islam diberikan pada saat kita masih berada dalam kehidupan alam ruh, masih berupa jiwa, agar kita menjadi pribadi yang siap dengan imannya, dengan Islamnya, mampu menjadi pribadi hamba-hamba Allah yang mulia dan terbaik di muka bumi. Karena kita diciptakan dengan kodratnya menjadi khalifah yang akan mengelola kehidupan di alam dunia yang fana ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam pembukaan khutbah ini, bahwa identitas iman Islam harus tetap terlihat, diperlihatkan, jangan disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan identitas iman Islam, seakan-akan kita ragu dengan yang sudah kita yakini. Tunjukkan bahwa kita orang yang beriman, tunjukkan bahwa kita orang Islam bertakwa kepada Allah, hidupnya senantiasa tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi SAW mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya hidupnya senantiasa mengikuti jalan Allah. Agama Islam, nilai-nilai Islam adalah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan yang lebih baik daripada jalan Islam. Bahkan setan sendiri yang kodratnya menentang Allah mengakui tentang kebenaran Islam. Setan mengakui bahwa Islam adalah jalan yang lurus. Kenapa kita tidak berani mengatakan inilah Islam yang terbaik, inilah Islam yang lurus, dengan membuahkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita, memiliki buah rasa tanggung jawab kepada diri dan sesamanya, sehingga kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Nabi SAW mengingatkan kita sebagai bagian dari wujud iman kita adalah hendaklah kita mampu memberi manfaat bagi sesamanya. Dari sekian banyak manusia, yang terbaik adalah karena imannya mampu memberikan kontribusi manfaat kepada sesamanya. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat kepada manusia lainnya. Berikan sebanyak mungkin manfaat, kemaslahatan. Tinggalkan hal-hal yang mudarat, yang membahayakan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita mampu memiliki tanggung jawab untuk membuahkan manfaat, memberikan kontribusi kemaslahatan kepada sesamanya, mampu mencegah hal-hal yang mudarat, kita dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kata Allah, kamu umat terbaik. Yang dimaksud umat terbaik adalah umat yang selalu memiliki tanggung jawab, memerintah, mengajak diri dan orang lain melakukan amar ma'ruf, hal-hal yang baik. Kalau ini bisa terjadi di tengah kehidupan kita, setiap pribadi orang mukmin, setiap pribadi orang yang bertakwa bisa selalu mengajak diri dan orang lain melakukan amal-amal kebaikan, maka tentu yang terjadi adalah merebak luas begitu kebaikan-kebaikan terjadi di muka bumi ini. Lebih dari itu juga kita mencegah sekecil apapun kemungkaran yang terjadi di tengah kehidupan kita umat manusia. Karena begitu banyaknya manusia dengan karakter yang berbeda, dengan bisikan-bisikan setan yang memang sengaja setan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar, kedoliman-kedoliman. Apalagi di kehidupan akhir zaman ini, kedoliman luar biasa, bahkan orang bangga dengan kedolimannya.
Mereka bisa merekayasa perbuatan dolim, bangga dengan rekayasanya. Walaupun yang namanya dolim ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan Allah mengharamkan dolim untuk dirinya, dan haram dolim bagi kita. Allah tidak pernah dolim kepada kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Adil, nggak pernah melakukan kedoliman kepada kita. Allah saja mengharamkan kedoliman, padahal Dia yang berkuasa bisa melakukan apa saja. Karena kedoliman adalah sesuatu yang akan membuat kita hina dina. Sepandai-pandai kita menutupi kedoliman yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dibikin skenario yang canggih, ditutupi dengan rapat, pada akhirnya tetap itu akan membuat seseorang itu binasa. Terkadang dibuka oleh Allah selama dia masih hidup di dunia, padahal usaha untuk menutupi kedolimannya begitu luar biasa. Tapi Allah Maha canggih tipu daya daripada sekalian hamba-hambanya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau ada orang yang ingin menipu daya orang beriman, melakukan kedoliman, dia bisa bikin skenario canggih. Dia akan tipu Allah, tapi Allah Maha canggih tipu dayanya. Akan dibuka, dikuak. Dan belakangan ini kita sudah banyak melihat potret-potret di mana ada rekayasa kedoliman yang dilakukan oleh manusia-manusia sombong yang mendapatkan pangkat jabatan, mengelola dunia ini, tapi dikelola dengan cara nafsu tanpa dasar iman takwa. Dia berbuat kesombongan, melakukan kedoliman dengan rekayasa yang begitu indah, seakan-akan tidak akan terlihat, tapi Allah akan buka dengan mudahnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, jangan pernah pribadi-pribadi mukmin melakukan kedoliman-kedoliman, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kalau kedoliman kepada diri saja tidak benar, tidak baik, berbahaya, apalagi kedoliman itu dilakukan kepada orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amal-amal ibadah yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin, jangan kita hapus, jangan kita lunturkan dengan kedoliman-kedoliman kita, dengan amal-amal maksiat kita, dengan amal-amal dosa kita. Karena nanti ada hitungan-hitungan yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang muflis, pribadi yang bangkrut, tidak lagi memiliki apa-apa di akhirat, karena kita lengah dalam hidupnya. Dia sholat, dia ibadah lainnya, tapi dia juga melakukan kedoliman di mana dia melakukan kemaksiatan di mana-mana. Semua ada hitungannya, semua ada peradilan di akhirat. Pada akhirnya di dunia boleh tidak terkuak, di akhirat ada hitungan-hitungannya. Dan di saat itu kita akan dihisab, ditimbang-timbang amal ibadah yang sudah kita miliki, akan dicabut untuk membayar kedoliman-kedoliman kepada orang lain. Salatnya diambil untuk membayar kedoliman kepada orang lain. Puasanya diambil, semua ibadah-ibadahnya diambil sampai terkuras habis. Tapi karena memang waktu hidup dalam dunia dia begitu merajalela, puas dengan sepuas-puasnya melakukan kedoliman dan kemaksiatan. Pada akhirnya begitu sudah habis pahala-pahalanya, masih tersisa kedoliman yang belum diselesaikan. Allah mengambil dosa-dosa orang yang didolimi, diberikan, ditimpakan kepada orang yang berbuat dolim. Itulah hakikat orang yang muflis, kata Rasul. Orang yang failit, tidak lagi punya apa-apa di akhirat. Padahal di dunia dia aktif ibadah, tapi sayang lengah dengan amal-amal ibadahnya. Dengan amal-amal yang membuat luntur ibadahnya, dia lupa, saudara sekalian. Oleh karena itu para jemaah sekalian, fungsi daripada pelaksanaan Jumat tentu agar iman Islam kita selalu terkontrol dengan baik. Karena Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang mulia. Bagaimana iman kita mampu memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain dalam kehidupannya. Pertaruhan iman inilah manfaat kebaikan untuk orang lain. Di saat ada tetangga memiliki kesulitan, bantu. Bahkan Nabi mengatakan, iman seseorang tidak sempurna apabila tetangga kelaparan kita tidak peduli. Berarti kita dipertaruhkan imannya. Ada tamu datang, terukur dengan iman. Orang yang imannya bagus, berkualitas, dia akan menjamu tamu.
dengan semaksimal mungkin sekemampuan yang dia miliki, bukan mengabaikan bahkan menghina tamu yang datang di tempat kita. Demikian juga menjaga ukhuwah Islamiyah, bukti daripada keimanan dan keislaman kita. Tanpa itu maka iman kita akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, khutbah ini mampu menjadi renungan kita semua bahwa iman dan takwa hendaklah mampu memberi manfaat bagi sesamanya. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT terus memelihara identitas iman Islam kita. Tunjukkan setiap kita menghadapi masalah, gunakan masalah itu diselesaikan dengan kacamata iman, kacamata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan apapun. Bentar lagi akan memilih calon presiden. Gunakan pilihan calon presiden dengan iman Islam. Tunjukkan orang Islam mesti milih yang terbaik, mesti milih orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh iman dan Islam. Jangan perlu takut, jangan perlu khawatir. Tunjukkan inilah orang yang beriman. Insya Allah kita tidak akan salah pilih pemimpin di masa depan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa lazimus shalah ala khairi khalqih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru akbar. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha